Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 5D PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Nurul Hidayati beserta rekan-rekan saya Faliska Dafa, Nurul Sahida, serta Zahra Maulida. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu yaitu Bapak Romi Ramdon Ginanjar, SPDI, MPD, MOS. Tujuan dan agenda perkuliahan hari ini. Tujuan perkuliahan yang pertama, mahasiswa dapat mengerti macam-macam dari landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip yang ada pada pengembangan kurikulum. Agenda perkuliahan hari ini yang pertama menjelaskan materi bab 4 yang menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Agenda yang kedua, pertanyaan oleh kelompok lain jika ada yang memberi pertanyaan kepada penyaji materi. Yang ketiga yaitu mengerjakan kuis dari penyaji materi untuk kelompok-kelompok lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan merupakan bidang yang sangat penting untuk memajukan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, yang dimana pendidikan dijamin oleh suatu undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terlaksanakan dengan baik. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan dan mengembangkan kurikulum oleh pemerintah, sekolah, atau pihak yang bersangkutan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada landasan filosofi, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan psikologis, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk manusia yang dapat hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan tujuan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, landasan psikologis merupakan landasan yang berinteraksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan sosial. Perubahan akan terjadi pula pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Landasan sosiologis yaitu peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Pengembangan kurikulum bukan hanya berdasarkan atas keterampilan saja, namun lebih bersifat global dan teknologis karena zaman terus-menerus berkembang, perubahan budaya dan nilai sosial yang terus terjadi menjadi pertimbangannya, di mana sekarang kebutuhan masyarakat mengalami banyak perubahan. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologis telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu, dan teknologi merupakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum, selain harus memiliki landasan yang kuat, juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Menurut Olivia 1991, 24-25, prinsip dasar pengembangan kurikulum berkedudukan sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan
dan dalam bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip tersebut bersumber pada yang pertama, hasil data empirik. Yang kedua, hasil ide atau gagasan masyarakat, sikap, dan kepercayaan. Yang ketiga, berdasarkan akal sehat. Dalam Olivia 1991, jenis-jenis prinsip dasar dalam perkembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebenaran keseluruhan. Yang kedua ada kebenaran bagian. Yang ketiga dugaan. Apa sih kebenaran keseluruhan itu? Kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Contohnya, pembahasan yang berarti dalam membantu siswa untuk mengetahui aturan-aturan dan mengalami kemajuan dengan mengganti keterampilan-keterampilan sebagai syarat mutlak. Yang kedua ada kebenaran bagian. Apa sih itu kebenaran bagian itu? Kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan bisa diplikasikan pada situs tertentu dan tidak bersifat umum. Contohnya ada sebagian tanggapan-tanggapan pengajar terhadap bahwa pencapaian presentasi siswa akan lebih tinggi ketika siswa dikelompokkan pada jenjang yang sama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada dugaan. Sebagai prinsip-prinsip dasar, tidak semuanya benar. Bisa juga merupakan dugaan atau uji coba. Sementara ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi besar keputusan dalam perkembangan kurikulum. Dalam Nana Sohidi 1997, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum ada beberapa prinsip dalam perkembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevasi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis, yang kelima ada prinsip efektivitas. Ya, apa sih prinsip dari relevasi itu? Keseharian pendidikan dengan tuntutan masyarakat pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas itu memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini bersifat dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan. Harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan keseimbangannya dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Yang keempat ada prinsip praktis. Prinsip praktis itu memiliki prinsip di mana kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biasanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas. Apa sih prinsip efektivitas? Dalam kegiatan perkembangan dengan sejumlah mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau yang dicapai pada peserta didik. Selanjutnya ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip. Mengapa demikian?
Karena untuk mencapai suatu keberhasilan peserta didik, agar dapat melihat tentang bagaimana potensi untuk di peserta didik tersebut mengembangkan segala potensinya di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam. Peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, mulai dari agama, adat istiadat, sosial budayanya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tidak ada perbedaan atas keragaman tersebut. Prinsip yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman sekarang, ilmu teknologi itu semakin canggih, dan untuk agar tidak terjadinya ketinggalan nih peserta didik, tidak ketinggalan dalam pencapaian teknologinya sekarang. Nah, maka dari itu peserta didik supaya bisa menyesuaikan dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip yang keempat yaitu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, prinsip keempat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya yaitu setiap pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan pendidikannya dan berkelanjutan sampai di tingkat yang lebih tinggi. Yang keenam, ada prinsip kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Maksudnya di sini agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan atau hal-hal baru lainnya, atau dia untuk mencari wawasan yang lainnya lagi. Kurikulum ini jadi penting untuk disusun. Nah, jadi berguna juga untuk kehidupan serta perkembangan zaman pada era saat ini. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh yaitu kepentingan nasional harus seimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya, tidak boleh ada tujuan yang berbenturan antar pihak sesuai dengan cita-cita negara. Jadi, nggak ada pihak satu dengan pihak satu lain. Pihak satu lain ini maksudnya pihak negara. Tidak adanya berbenturan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.